Bu Isa, aku mau nanya apa namanya? Ini kan topiknya kan membangun komunikasi harmonis pasangan suami istri. Ya. Nah, aku sih sebenarnya lebih ke mau minta tips aja untuk pengantin yang udah rada lama sedikit. Kalau pengantin lama kan biasanya bisa romantis lagi. Pengantin baru umumnya romantis. Nah, pengantin tengah-tengah nih kan kadang-kadang yang tanggung. Nah, pengantin tanggung ini loh, maksudnya kan si suaminya sibuk, si istrinya sibuk. Nah, tips-tips untuk membangun komunikasinya gimana? Karena kalau aku pribadi, akunya terjebak dunia nyata, suamiku juga terjebak dunia nyata. Jadi gimana ya? Kayak apa ya? Kayak orang kerja sebenarnya jadinya. Si suami menjalankan tugasnya as a worker sebagai pekerja, aku juga sebagai pekerja. Jadi udah yang gimana ya Bu? Ya gitulah. Iya. Nomor satu itu tadi diomongin dulu dong, dilurusin niatnya. Ya, makanya tadi di awal Bu Isa bilang ya Allah, ya saya sayang pada suamiku ya Allah, sebut nama lengkap suaminya ya. Kalau perlu nama kakeknya juga disebut Mbak Haifah. Ya. Ya. Nah, terus minta doa dulu ya Allah curahkan kasih sayangmu pada diriku. Nah, sekarang kita sebut diri-diri ya. Kalau Bu Isa gitu, ya Allah curahkan kasih sayang pada saya ya Allah, Aisyah Temuria binti Dahlan bin Husain. Lengkap juga nama saya sebut dengan suamiku. Nah, itu saya bayangkan suami saya di depan saya, terus Allah kasih curahan kasih sayang, terus kita saling ya pokoknya ada tulisan kasih sayang gitu ya untuk bentuk visualisasinya ya. Kenapa harus divisualisasikan? Karena kerja otak ini kan otak kita kiri kanan nih, ya. Otak kanan tuh otak visualisasi, otak kiri otak bicara. Ya. Nah, hormon bahagia itu persis di tengah dan dia terbagi dua juga kiri kanan. Kalau kita cuma ngomong ya Allah ya saya sayang suamiku karena engkau, nah baru kelenjar pituitari kiri yang baru keluar hormonnya. Yang bagian kirinya. Yang kanan belum nih, jadi belum power. Yang harusnya mungkin keluar 100 liter, baru 50 liter. 50 liternya lagi harus distimulasi dengan kerja otak kanan. Nah, salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan. Ya, atau melihat gambar. Makanya kalau Bu Isa nggak bisa ngebayangin suami ya kita lihat fotonya. Makanya ada foto kecil lah sedikit barangkali di kamar. Ya lagi lagi pakai nyisir gitu pakai kudung ada fotonya di situ. Ya apalagi foto waktu menikah. Mantep banget. Itu saja itu. Ya itu tuh entah kenapa langsung ada getar-getar langsung. Getar-getar rindu, getar-getar ya itu seperti itu. Tadi karena hormon keluar pelan-pelan memang. Deg-degnya beda tuh, deg-degnya beda. Terus memang yang muncul adalah kasih dulu, kasih. Paling nggak kasihan. Kasihannya ya Allah, dia capek banget, aku cuma bisa bantuin kayak gini karena saya sering banget tinggalin lewat seminar-seminar walaupun di rumah kayak gitu ya. Muncul kasihan gitu. Dan muncul akhirnya ya kita merasa saya kurang ya. Ya. Saya salah ya, saya kurang ya gitu. Paling nggak saya kurang ya. Karena sebisanya munculnya bahwa saya kurangnya belum banyak mau memberikan sesuatu kepada suami saya. Itu untuk diri saya ya, untuk diri kita nih. Ya. Tapi kalau misalnya ngomong sama suami nggak begitu. Mas, saya harus tambah apa lagi? Bukan, Mas, saya kurangnya apa? Bukan begitu. Karena nanti di kepalanya dia karena ada kata kurang maka jadinya kurang. Saya harus tambah apa lagi. Tapi kalau dialog batin sendiri, karena tadi itu ada bahasa kolbu itu, ya saya selalu bertanya, aduh saya kurang ya. Nah kalau untuk sendiri itu, tapi kalau untuk pada lagi ngomong sama suami, Mas saya harus tambah apa lagi. Nah gitu. Itu saja, itu aduh mauna Allah turun itu langsung pertolongan Allah turun. Ya nomor satu itu tadi hormon bahagia keluar, hormon cinta keluar, ya. Dan kemudian entah kenapa tuh pokoknya ada banyak hal yang terjadi. Ya, secara otomatis itu saling menghargai tadi. Saling mencintai tadi, saling menghormati, ya. Itu baru gitu tuh. Nah, adapun tadi ilmu-ilmu tadi itu untuk menambah pengetahuan kita bahwa kita tuh memang beda. Menambah pengetahuan bahwa oh, kalau dia mukanya rata, bukan berarti dia tidak sayang sama aku. Oh, kalau dia jawabnya oka, berarti dia bukan luntur cintanya pada aku. Oh,
Ya, kalau misalnya dia bangun tidur walaupun habis hubungan intim suami istri yang kayaknya kita bahagia banget karena ya ada di titik puncaknya, tapi mukanya dia rata bukan berarti dia tidak suka tadi hubungan tadi. Gitu. Oh, kalau dia melayani saya, beliin saya barang atau misalnya tanyain saya sesuatu yang kebutuhan saya, oh, berarti dia sayang banget. Nah, itu yang nanti menambah hormon tuh keluar lagi banyak. Adapun masing-masing kerja ya iyalah. Ya saya pun ada kerja, dia ada apalagi di kota besar. Ya. Makanya biasanya ada momen yang saya ngomong-ngomong mesra itu ya ada istilah kita pillow talk gitu ya. Karena saya mungkin nggak seperti Mbak Cici yang misalnya suaminya mau antar kemana-mana gitu ya. Ya, saya kalau suami saya antar kemana-mana, jadinya dia baterai kasihnya menemani bukan. Nah, daripada kita lihat dia mukanya kemerungsung dan kelihatannya kita yang salah terus ngajak-ngajak dia, mending nggak usah gitu. Karena memang saya tahu bahwa dia bukan tidak sayang sama saya, tapi baterai pertama dia bukan waktu yang berkualitas. Biarkan dia kerja di sana sendiri, saya sendiri, tapi kami saling mengirimkan doa tadi itu, dialog jiwa tadi. Nah, ini yang terjadi sebetulnya. Dan itu indah nanti. Ya. Karena hanya walaupun kayaknya kok simple banget ya, iya, itu dulu soalnya. Ya, karena kalau ya start pertama nggak kita lakukan ya kan karena innamal a'malu binniyatnya tidak dilakukan maka hancur semua tuh tadi mau ilmunya sebanyak apapun kalau kita nggak lurusin ya kalimat bahwa saya sayang sama suami saya karena Allah atau minta sama Allah ya maka ilmu itu semua hanya sebagai ilmu nggak bisa dipakai ya jadi sekali lagi makanya di awal saya bilang adalah cara membangun tuh namanya dia membangun komunikasi harmonis Pak Sutri adalah ngomongin dulu gitu. Dan yang namanya komunikasi itu mungkin kalau Mbak Eva sama saya bisa ngomong panjang lebar dari pagi sampai sore barangkali, tapi kalau sama suami nggak bisa, orang dia cuma 7.000 kata, itu aja terbagi 2.000 kata-katanya 2.000. Belum lagi dia pakai untuk mungkin dia kerja kan gitu. Ya, jadi yang namanya komunikasi pada suami itu memang harus memahami bahwa perbedaan-perbedaan inilah yang nanti menjadi dinamis. Ini jadi indah ini, indahnya perbedaan. Ya, kurang lebih kayak gitu Mbak Haifa. Insya Allah tambah mesra ya. Izin bertanya Bu Isa, ketika pasangan sudah memasuki 40 tahun, adakah perlakuan khusus demi tetap menciptakan dan menumbuhkan hormon cinta dan kasih sayang terhadap pasangan? Laki-laki seneng banget kalau lagi depan banyak orang dia dibisik-bisik. Kalau ada yang kita ingin sampaikan, itu laki-laki. Ya. Padahal saya cuma bilang, ayah, aku pesenin es cafe dong, cuma bisik-bisik. Ya. Dan laki-laki merasa bahwa laki-laki tuh ada keinginan laki-laki itu kenapa dibisik-bisik itu apa ya istilahnya? Otak laki-laki tuh senang sesuatu yang kayak ada seperti rahasia-rahasia gitu tuh. Ya, padahal saya cuma bilang, ayah, pesenin aku dong, aku mau es cafe, gitu ya. Apa? Oke. Dia cuma gini doang, wih, gitu. Ya. Dan suami di depan orang banyak nggak mau nih, kita langsung ujuk-ujuk di pintu, ayah, es cafe, nggak mau dia, nggak mau digituin. Pak Uci ketawa, nggak mau. Tapi kalau lagi berdua aja, nah itu baru pakai tuh teknik itu tadi. Ya, aku mau ngomong itu. Tapi kalau lagi depan orang nggak mau dia. Kalau lagi depan orang kita bisik-bisik. Bahkan pun urusan anak-anak kita bisik-bisik kalau di depan orang. Ya. Dan itu yang makin lagi laki-laki merasa terhormat gitu. Diangkat dia punya derajat bahwa istri saya tidak menakutkan di depan teman-teman saya. Karena laki-laki kadang-kadang ketakutan sama istrinya, karena istri kadang-kadang di depan orang, mumpung di depan orang ya, mulai deh ngebuka tuh semuanya. Tahu nggak tuh ya, dia tuh masih kayak gini loh sama aku. Oh, itu paling nggak suka laki-laki gitu ya. Ya. Atau misalnya nih yang suaminya yang merokok gitu ya, nih ada sahabatnya, terus kita seolah-olah ngadu tuh masih ngerokok tuh dia, nggak bisa tuh pada anaknya udah gede-gede banget, itu pantang kayak gitu nggak boleh. Ya, apalagi laki-laki di usia 40 tahun ke atas itu lagi tinggi-tingginya, dia kepengen betul-betul sebagai
pahlawan, sebagai hero yang jangan depan orang dijatuhkan. Itu patokannya. Jangan depan orang jatuhkan. Ya, wah itu benar-benar deh, ya. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau 40 ya, lain 50 tahun ke atas, lain lagi 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas, laki-laki 50 tahun ke atas atau 55 tahun ke atas, dia ya sudah seperti perempuan. Lebih ingin dipeluk, lebih ingin digandeng, atau lebih ingin didengarkan dia ngomong. Karena usia laki-laki 55 tahun ke atas, testosteronnya menurun, Mbak Irma. Dan estrogen kan laki-laki juga ada estrogen ya, estrogennya nggak menurun, ya. Nah dia kepengen ngajarin kita. Siapa yang punya suami nih yang 50-an ke atas atau 55, dia pengen ngajarin kita, maka dengarlah. Walaupun kita udah tahu apa yang dia omongin itu, ya, oh gitu ya. Atau bahkan kita pancing, menurut ayah nih, ya kayak apa nih ide atau pendapat ayah, misalnya gitu, atau pendapat Abi, atau kita yang pancing supaya dia yang ngajarin kita, gitu, ya. Padahal kita udah tahu tuh. Nah, kebalikannya kita perempuan 45 tahun ke atas, ya, karena estrogen mau turun, karena mau menopause, kita lagi jantan-jantannya, lagi sendong anak, nggak ngurus di rumah kan gitu tuh. 45 ke atas ya. Gimana Mbak Ari? gitu, udah ya. Nah, kita kayak gitu tuh. Nah, jadi satu mau keluar, satu lagi mau di rumah. Nah, ini. Makanya waktu itu saya sendiri karena sedikit belajar tentang ini, nah itu tadi mensiasati. Kami waktu itu ada kafe di Tebet punya adik ipar. Saya minta satu ruangan untuk praktek di situ karena saya nggak praktek juga. Dia juga tahu dan dia juga nggak mungkin coaching, tidak mengcoaching orang di dunia ekonomi. Maka ketemunya di situ. Dari jauh aja dadahan gitu. Aduh, mesra banget. Dan itu saya kangen loh sekarang. Kenapa? Kafenya udah nggak ada. Pandemi. Ya akhirnya sudahlah kita di rumah aja paling ya seperti itu ya, namanya new normal. Ya kurang lebih kayak gitu.